Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel saya Sudiono Masyadi. Kita kembali membahas tema kemarin, lanjutannya tentang Habib yang istimewa. Dia adalah guru saya, Habib Tahir bin Husain bin Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Yahya. Jadi beliau itu ya kalau ini penegasan lagi bahwa kita harus punya satu platform, bahwa tidak semua manusia itu sama, tidak hitam tidak putih. Jadi orang itu bisa saja abu-abu atau bisa merah, hijau, kuning, biru, nila, ungu, bahkan lebih lagi ada coklat, ada apa segala macam gitu. Sama pribadi orang juga begitu. Makanya kita nggak bisa menggebiah-uyah, menggeneralisir gitu bahwa semua Habib itu buruk. Nah, kalau sekarang memang lebih mudah gitu mengelompokkan, karena Rasulullah sendiri sudah bersabda, nanti jangan tanya siapa, cari sendirilah kalau gitu. Kalau nggak percaya sudah di zaman akhir itu, kata Rasulullah, manusia akan dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Artinya memang nanti nama-nama warna-warna yang beragam itu nanti kembali dikumpulkan menjadi hanya dua warna, yaitu hitam dan putih. Itu nanti. Nah, ini juga habaib kan, setelah polemik habaib ini, siapa yang tidak akhirnya sumeleh, ya udahlah. Memang ini sudah ketahuan bahwa saya bukan Habib, sudah terbukti. Ya sekarang saya sama dengan kamu. Nah, itu baru kita akui. Salut kan gitu. Jadi kita menghargailah orang yang rela kehilangan apa yang sudah dimilikinya, itu yaitu kehormatan, ya kan, puja-puji dan sebagainya. Dia rela lah, itulah manusia, memang harus seperti itu, harus rela kehilangan apapun tuh manusia gitu. Saya juga setiap kali itu juga selalu membayangkan, misalnya saya kehilangan nyawa saya saat ini, nah saya siapkan gitu, atau saya kehilangan istri saya tiba-tiba, atau kehilangan anak laki-laki saya, anak perempuan saya, bapak saya, ibu saya, semua saya bayangkan. Dan ketika sudah saya bayangkan, kalau istri saya meninggal, ini sikap saya, ini sikap saya, kayak orang tuh sudah mau mati bagi warisan kan, sudah tenang lah. Sikap kita juga begitu, saya juga mempersiapkan semuanya gitu. Jadi kita nggak kaget gitu, kalau memang itu terjadi kan nggak kaget kita gitu. Sama dengan habaib ini juga begitu. Kalau habaib yang dulu taruhlah Habib Muntir bin Yahya yang baru saja meninggal, guru saya itu Habib Thohir, itu kan nggak tahu menahu masalah ini. Bisa jadi memang dia nggak tahu gitu, karena Habib kan jutaan ya di Indonesia. Nah, posisi jutaan itu kan tidak semuanya itu tahu atau terlibat dalam konspirasi di Robito Alawiyah, kan tidak selalu. Karena kan Robito Alawiyah sendiri kan, kalau semua Habib diajak kong kali kong konspirasi kan nanti bagiannya sedikit. Jadi kan kadang kalau dalam kejahatan itu teman nggak diajak gitu loh. Kalau sudah kesulitan baru ajak-ajak teman, tapi kalau sudah bagi-bagi roti temannya ditinggal, itu biasa gitu. Nah itu gitu loh. Nah, di Robito Alawiyah saya juga yakin tidak semua Habib itu tahu menahu tentang semua kelicikan yang ada di Robito Alawiyah, termasuk jual-jual nasab segala macam, sertifikat nasab yang dilelang dan sebagainya, diperjualbelikan gitu, harus sekian ratus juta untuk punya nasab. Nah, itu saya pikir tidak semua Habib tahu lah, jelas. Kalau semua Habib tahu nanti kan tak bagian. Gitu kan. Jadi kayak guru saya itu nggak tahu menahu, insya Allah nggak tahu menahu gitu, karena saya lihat gejalanya tiap hari dan sebagainya, omongannya tetap sepandai-pandainya membungkus bau busuk itu tetap kecium lama-lama. Ada yang aneh loh, kalau kita waspada loh. Saya itu termasuk orang yang waspada gitu. Jadi kewaspadaan saya itu termasuk tingkat tinggi lah, walaupun terhadap orang yang kita cintai pun tuh waspada gitu. Jadi saya itu seperti itu loh. Jadi tidak terus kalau sudah cinta bau kentutnya itu jadi wangi, enggak. Saya enggak tipe seperti itu. Kentut ya tetap kentut, busuk ya busuk gitu. Jadi kita tuh menimbang seseorang ya
enggak full perasaan, enggak pakai logika gitu. Jadi kembali ke tadi guru saya gitu. Jadi saya kumpul dengan dia lama sekali dan dia banyak berkorban untuk kita semua, untuk saya dan teman-teman gitu. Dan beliau itu ya pernah kemarin kan saya ceritakan waktu di pondok kan, terus lepas dari pondok itu terus beliau disuruh sama Bib Anis Salah Habsi Solo untuk jualan poci di Semarang gitu kan, diperintah lah itu pokoknya ya samina wa ta'na gitu, sedika dawuh. Nah, di situ hikmahnya apa di belakang hari, ternyata hikmahnya ya kenal-kenal dengan preman-preman jalanan macam saya ini gitu. Para apa namanya kalong-kalong kelelawar yang suka melek malam. Nah, tapi posisinya waktu itu kan jadi dia itu nggak punya uangnya, ya kerja memang jualan gitu. Terus ketika ada acara dulu saya waktu inget gitu loh, ada acara yang waktu itu Hall Gresik, sekarang Hall Gresik jadi itu polemik ya. Hallnya Habib Abu Bakar bin Abu Bakar Asyikaf ya. Itu apa namanya kan punya anak namanya Bib Syekh Asgaf Solo itu. Nah, sudah sepuh, rambutnya putih semua gitu. Lah Bib itu takut kalau wah jangan-jangan ini hall terakhir gitu, kita harus berangkat ini. Saya takut ini hall terakhir dan sehingga kalian tidak sempat gitu untuk apa ya, untuk menghadiri hall yang ada hawa namanya apa namanya, ada hawa sohibul baitnya itu. Jadi kalau beliau kan Bib Syekh Asgaf itu yang tinggal di Solo itu kan bukan Bib Syekh yang hahaha, bukan ya, yang sepuh ya, yang sepuh itu. Kalau Bib Syekh yang hahaha itu guru saya itu beding tuh, bunci sama dia. Guru saya itu Habib, karena sama Habib yang seperti itu ya bunci gitu. Sama abahnya guru saya pun bunyi ya. Sampai pernah itu suatu ketika sama abahnya gini, saya itu wes pokoknya ora seneng kayak gitu, enggak seneng saya itu sampai sumpah jangan sampai anak cucu saya ada yang doyan corong gitu. Habib Husein begitu, jangan sampai cucu saya itu ada yang anak cucu saya ada yang doyan corong, paling benci dengan corong, mik tahu mik kan ya. Jadi keluarga beliau Dr. bin Husein bin Yahya itu nggak suka itu ceramah. Itu pernah ditawari ceramah oleh sebuah televisi swasta gitu ya, untuk ceramah pagi itu dikontrak gitu. Saya tuh nggak tanya, wong memang saya tuh tidak terlalu cerikis ya sama beliau, nggak terlalu, pokoknya saya dengar beliau menolak gitu, beliau menolak. Intinya beliau tuh fokus ngajar di rumah, jadi nggak kemarok pengen tenar, nggak kemarok dengan ilmunya itu terus cepat dapat duit, enggak. Saya itu bener-bener kagum sama beliau, enggak mata duitan gitu loh ya. Nah itu kembali ke tadi waktu ada Hall Solo itu beliau ngomong sama semua teman-teman, gimana ini, ayo kita iuran besok ada Hall Gresik gitu, Hall Abu Bakar Gresik itu. Saya takut kalian tuh nggak merasakan kalau tahun depan tuh kehadiran Habib Syekh lagi gitu. Soalnya saya tuh kok feeling saya itu beliau kok ini hall terakhir yang dihadiri beliau. Akhirnya ya udah kita semua dilalah itu ya, dilalah kebetulan pas pada nggak punya duit gitu loh ya. Kalau pas punya duit ya kita tahulah, kita para mukhibin kan udah saya punya ini gitu kan. Akhirnya nah, alhamdulillah waktu itu juga saya punya duit 200 gitu waktu itu ya, 200 apa 120 lah saya lupa gitu. Itu waktu itu saya jaga buat bayar SPP ya. Waktu itu kan saya juga pikirnya kan saya itu sebetulnya passionnya di agama ya, bukan nggak gimana walaupun saya itu kuliah di sastra Inggris Undip ya, tapi saya sebetulnya nggak di situ passionnya. Saya bingung saja jadi orang, saya itu mau kuliah apa gitu kan, pengennya agama tapi nggak boleh sama bapak gitu ya, bapak itu orangnya abangan gitu ya. Nah, dah ini Beb, saya punya duit di SPP ini tak pinjam ya, nggak usah Beb, ambil aja. Enggak, nanti kalau ada tak kembalikan, kata Habib. Itu kan buat kamu bayar SPP.
Ya sementara tak pinjem dulu kan, bayar SPP agak terlambat, nggak apa-apa Beb, tapi ya nggak usah dikembalikan nanti kalau ada rezekinya gitu. Terus kan masih kurang gitu buat rombongan gitu kan, kita kalau pergi tuh rombongan mesti kita nyater mobil kijang atau apa panter gitu yang muat, terus nanti kita kan nanti sekalian nggak cuman ke situ tapi jarah kemana-kemana gitu. Bibda itu berusaha mencarikan apa ya, keberkahan gitu, sowan ke tempat orang-orang yang sepuh-sepuh gitu. Dan beliau tuh kalau sowan nggak Habib terus sowannya ke Habib, enggak, banyak yang disowan itu orang Jawa banyak gitu loh. Jadi dia tuh enggak pokoknya kiai-kiai Jawa banyak yang disowani gitu ya, diantaranya Mbah Bajuri, seorang begawan yang tersembunyi di Sleman Yogyakarta itu, yang Pak Tis Jenderal Sutrusnya juga sering ke situ itu kita juga diajak ke situ. Terus makam seorang Jawa, kata dia ini wali ini insya Allah, perempuan namanya siapa Beb nggak tahu, tapi seorang pokoknya orang Jawa wali gitu, yes, karena dia wali ayo kita hormati gitu. Iya kan, coba bandingkan dengan Habib sekarang, nggak ada gitu kan. Wah kalau nggak Habib walah apaan gitu, kayak sandal gua nih di kepalanya dia, berarti gitu. Ini enggak kurus, menghormati orang apapun dia, asal dia dianggap punya kedalaman itu ilmu itu ya, pokoknya dia seandainya itu dia sebuah makam ya auranya kan gitu, jadi nggak memandang dia itu Habib atau enggak. Dulu saya gitu, sering ziarah ke tempat orang-orang Jawa, orang apa ya, sering gitu sowan ke orang Jawa itu di Jawa Timur juga itu, sowan ke orang Jawa, siapa tuh namanya Pak Yai siapa itu, orangnya dermawan banget, tapi Victor kalau dikasih duit nggak mau. Bisa lihat sendiri nggak pernah mau dikasih duit gitu. Kan orangnya kan dermawan, kalau ada Habib datang pasti kasih duit, pasti kasih duit. Gitu. Kalau orang menyamak saya kadang-kadang terima, dikasih saya malah gitu. Nih buat jajan kamu gitu malah gitu. Jadi nggak mau terima dia gitu. Uang seperti itu nggak mau terima. Nah, itu jadi ini nyata ya, saya nggak bohong gitu, saya nggak membela, karena saya sendiri juga sekarang ini termasuk pihak yang berlawanan dengan para habaib ya. Kalian nggak usah ragukan bahwa saya tetap membela Bani Wali Songo. Saya ini cuman membahas kekhususan perkecualian karena memang ada salah seorang netizen kemarin yang meminta gitu ya, saya turutin gitu, bertahap ya, soalnya panjang selama sekian tahun, hampir 30 tahun ya saya, walaupun yang belakangan itu nggak intens gitu, nggak intens karena kita terpisah gitu. Nah, yang intensnya yang awal-awal itu kan, beliau setelah itu kan ke Yaman, terus saya ke Jakarta, terus saya minta doa gitu kan, itu terus minta doa itu kata dia gitu ya, nah tapi nanti kalau kamu nggak berhasil di Jakarta jangan malu pulang kampung ya gitu. Waktu itu saya ya nggak ngeh omongan itu, tahu-tahu emang nggak berhasil betul di Jakarta. Gitu. Gagal, pengennya tinggi banget sih jadi penyanyi. Jadi penyanyi minimal pengarang lagu walaupun dinyanyiin orang lain gitu. Nanti tak ceritakan lagi lah, dulu pernah kayak cerita yang di vlog yang mana itu, yang masalah saya punya 60 lagu yang terlalu tua lah gitu, nggak seleranya anak muda, jadinya Musika, BMU, Sony nggak mau nerima gitu, nggak mau publish, padahal mereka tuh lagu saya disetelin terus di studio mereka gitu, kata teman saya yang pesuruh, cuman disukai mereka doang. Oke. Jadi tadi berangkat ke Gresik, ceritanya kan duit saya cuma 120 kalau nggak salah ya buat SPP ya, 120 waktu itu SPP saya cuma 120.000 tahun 90-an ya kan, belum ada otonomi kampus ya. Nah setelah itu kan masih kurang, terus dia tanya sama Mas Giat itu, Giat ada uang berapa, dagangannya dapat berapa, jualannya dapat berapa, 10.000 gitu. Ini Bim, udah sini, udah bisa buat kulaan apa Beb, udah nggak usah mikir kulaan, ini penting deh, lebih penting dari kulaan. Kita memang cari kerja tiap hari, tapi ini penting. Saya takut anak-anak itu nggak kebagian ini keberkahan dari ini. Jadi kita nggak selalu underestimate ya, jadi nggak tahu lah
Saya yakin Rasulullah pun juga membedakan orang, nggak cuman ini cucuku ini enggak, dari darah saja yang enggak. Saya yakin gitu. Walaupun darahnya kalau alah gitu ya malas juga dijewerin terus gitu loh. Tapi kan kalau kelasnya kita mungkin masih bela lah anak dari anak tetangga. Tapi kalau orang yang baik nggak begitu, anaknya tetap dimarahin kalau salah, anak tetangganya yang digendong dipulangin, maaf ya, maafkan anak saya ya nak, kamu tetap berteman kan dengan anak saya gitu. Dia memang misalnya kita anak karena Surya, kamu tetap berteman ya dengan Surya, maafin Surya ya, nanti Surya tak marahin nak ya, Surya nakal memang ya, minta maaf ya. Jadi anaknya suruh minta maaf, orang tuanya minta maaf. Terus kita juga ke rumah tuanya gendong nih, tadi dinakalin anak saya, minta ridhonya ya, minta maaf lah, itu kan gitu. Jadi enggak apalagi Rasulullah gitu loh. Gitu. Saya aja terbayang seperti itu, insya Allah bisa, bukan sambung ya, bisa seperti itu saya. Apalagi Rasulullah gitu loh. Jadi lah beda dengan sekarang. Sekarang kan ya ada hanya sebagian kecil Habib yang mau tes DNA dan mau jujur dan mau tidak bertukar. Pak Quraisy siap, coba siapa? Saya juga nggak melihat para pendukung Bali Wani Songo itu berani nyenggol Pak Quraisy siap, nggak ada. Gitu kan. Gitu loh. Jadi kan para muhibin ini juga harus itu, jangan digeneralisir bahwa kita Bani Wali Songo itu menentang semua Habib. Enggak, Habib yang sudah fair, sudah jujur ya, sudah konsekuen ya kan, itu mau tes DNA selesai, kita tepat hargai dia. Kan Guswa juga bilang begitu, wong dia KTP-nya KTP sini kok, enggak ada kan kita itu niat-niat yang apalagi sampai ngusir apa yang enggak lah, hoax itu. Kita tuh cuma minta mereka itu sama dengan kita, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu aja kan. Nah, itu ini seri kedua ya tentang Habib yang istimewa. Jadi guru saya terus dalam perjalanan itu ya lepas dari masalah. Ya ada teman saya bilang, saya nggak ngelihat ya waktu dia tempatnya, kita mampir ke tempatnya Mbak Mun waktu itu kan. Sudah kan sebelum perjalanan tuh kita mampir gitu ke tempatnya Mbak Mun tuh ya, kita disuguhin istimewa lah kita gitu, makan apa. Saya ya mungkin gak lihat ya, tapi teman saya ada lihat itu Mbah Mun mencium tangannya guru saya, walaupun guru saya menolak dipaksa sama Mbah Mun gitu. Mbah Mun mencium tangannya guru saya gitu. Walaupun masih muda padahal kelahiran 75 beliau itu sebetulnya. Lebih tuaan saya 70 kan kelahirannya. Udah, terus sampai di hall Gresik itu banyak hal aneh gitu. Kita itu makan kan di nampan gitu kan, makan di nampan. Selama kita makan, kata saya kan alhamdulillah kan kita bertujuh. Kayak saya selalu seringnya itu bareng sama Habib Thohir. Walaupun tidak saya sengajakan begitu gitu. Saya itu orangnya kan nyantai, low profile, nggak ambisius gitu. Alhamdulillah juga ditiru anak saya sore. Kita satu nampan sama Habib Thohir. Itu tuh selama kita makan orang tuh lewat. Padahal nampan-nampan yang lain yang ada banyak. Ya Habib ya banyak. Lewat ke tempat kita, alafu minta satu suapan gitu. Nanti lagi ada yang lewat, alafu minta satu suapan. Aneh gitu loh. Gitu. Jadi ya itulah gitu. Jadi yaitu waktu itu. Terus kemudian kita waktu itu mampir ke tempatnya apa namanya, Baba Jahro gitu, Syarifah Jahro, jadi anaknya Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya yang bungsu gitu. Itu kan ceritanya kalau beliau itu insya Allah wadat gitu, nggak menikah gitu sampai tua. Nah posisinya kita terus cium tangan gitu, bertujuh gitu, aneh-aneh gitu waktu itu ya, nggak tanya, beliau nggak tanya gitu, kita cuma cium tangan diem gitu. Itu ada di antara kita ya yang cium tangan tuh langsung dituntun la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah gitu. Terus ada lagi masuk lagi, keluar gitu, masuk lagi, dituntun lagi, astagfirullahaladzim,
astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu adiknya yang lakau-lakau tadi keluar, masuk lagi adik saya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu dituntun gitu terus sampai ikut mengucapkan. Nah kemudian saya masuk gitu, saya masuk nggak dituntun apa-apa. Nah itu di ini ubun-ubun saya ditiup gitu, ditiup terus dada saya tuh kancingnya dilepas satu, kaca saya kan pakai baju koko, dilepas satu terus dilus-lus dada saya gini, dilus-lus gitu. Habis itu saya kan baju koko ada kantong satu di samping ini, terus dua kantong di bawah kan, yang kantong di samping ini atas ini langsung dimasukin jarinya dia, 4 jari ini masuk terus digini-giniin, goyang-goyang gini gitu. Nah terus wes saya keluar. Habis itu teman saya yang namanya Rudi itu masuk, pecinya diambil terus dicium-cium gini, bahasa ya gitu, dibalikin lagi gitu. Ya enggak tahu maknanya apa. Waktu saya tanya Habib Tauhid jawabnya ya kamu nanti tahu sendiri gitu. Loh ya gitu, Habib Tauhid misterius. Udah gitu, udah saya kalau istighfar saya tahu orangnya setiap hari perginya ke biliar, mukul orang saja sama tongkat biliarnya sampai patah kok. Sukanya mabuk, main perempuan, biliar, judi apa saja dia tuh. Wes teman saya itu tak rahasiakan namanya ya gitu. Kemudian kakaknya dia itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu bukan yang astagfirullah yang tadi kan, yang kakaknya yang lakola itu memang dia seorang pemuda yang dia sendiri juga belum nikah walaupun sudah cukup umur, adiknya banyak, jadi dia itu nggak mikir nikah, mikir adiknya semua itu banyak karena orang tuanya itu sudah lumpuh gitu loh, lumpuh. Jadi dua-duanya udah nggak bisa kerja kan, udah tua, jadi dia tuh anak sulung, jadi dia tanggung jawab gitu, makanya dia dituntun la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah gitu. Jadi saya langsung paham itu. Tapi yang saya nggak paham lama itu, saya berapa tahun. Kemudian suatu ketika saya itu membaca sebuah hadis gitu, Rasulullah pernah berdoa begini, ya Allah muliakanlah aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan lapang dada, dan indahkanlah aku dengan kesehatan. Langsung tawang gitu, saya baca itu tuh langsung deja vu gitu ya, ke masa waktu saya itu kan udah berapa tahun gitu, waktu saya masa di Gresik itu ketemu Bapak Jarro Sarifah Jarro. Mau lihat waktu bombonanku ini, ubun-ubunku ini hidup kan, aku dimuliakan dengan ilmu, didoakan jadi orang yang punya ilmu. Ya tidak tahu ilmunya seperti apa, nggak pernah ngaji gitu. Ya mungkin yang semoga saja itu ilmu kefahaman gitu itu. Nah kemudian dadaku dilus-lus, hiasilah aku dengan lapang dada. Jadi aku tiba-tiba bisa mengkorelasikan, mengkoneksikan gitu. Kemudian kenapa terus sakuku digoyang-goyang, hiasilah aku dengan lapang dada dan indahkanlah aku dengan kesehatan. Loh, kesehatan kenapa harus sakuku digoyang-goyang? Ingat ya, kesehatan butuh uang. Ya enggak, 4 sehat 5 sempurna butuh uang. Mau gym butuh uang, bahkan lari pagi butuh uang kok. Bensin ke alun-alun lari pagi mungkin naik apa, paling tidak kita makan bubur kacang hijau apa bubur kacang tanah kan uang juga gitu. Jadi terus kita sepatu, ya maaf ya namanya jalan tuh kalau nggak pakai sepatu takutnya kakinya lecet, bukan kaki orang gunung yang terbiasa gitu kan. Ya butuh uang lagi kan, beli sepatu. Pakai training ya, masa pakai celana kain kan ya nggak nyaman buat lari-lari kan gitu kan, kaos kan gitu kan, kalau kaos mah sembarang lah gitu. Jadi intinya kesehatan, terus food multivitamin, Sankorela kayak apa-apa, kayak madu ya kan, susu, enak susu 4 sehat 5 sempurna masuk, multivitamin, madu ya kan, atau jamu-jamu ya kan, herbal untuk menjaga kesehatan kan gitu. Makanya muliakanlah aku dengan ilmu ya Allah,
hiasilah aku dengan lapang dada dan indahkanlah aku dengan kesehatan, karena kesehatan membutuhkan uang juga. Aku langsung koneksiku betul, dan aku yakin. Kenapa? Guruku Bibtor sendiri mengatakan nanti kamu tahu sendiri gitu. Dan alhamdulillah perasaan ya itulah tafsirnya. Itu. Nah, itu. Maaf ya teman-teman, mungkin ada hal-hal yang terlewat ku ceritakan karena aku nggak inget gitu, udah lama sekali. Ada hal-hal mungkin yang ku ceritakan kan yang menarik perhatianku aja gitu. Terus aku dalam perjalanan tuh sempet gitu loh, karena Bibtor udah masuk duluan, anak-anak masuk gitu loh. Aku masuknya ya gitu, Bibtor masuk, tak tutupin pintu mobilnya, tangannya itu masih di sini, coba ya Allah, jempolnya kecepet mobil. Astagfirullah, aku tuh ya Allah mau nangis gimana, mau apa gimana, maaf ya Beb, nggak apa-apa. Udah langsung jempolnya langsung bengkak merah gitu langsung. Nggak apa-apa, kamu juga nggak sengaja, kata dia. Ya Allah, aku tuh gimana gitu ya Allah. Ya mauku baik gitu loh, mauku tuh baik gitu loh. Beliau itu ya waktu itu kuanggap keturunan Rasulullah, dan aku tuh mengabdi pada beliau untuk mencari ridhonya Rasulullah gitu. Jadi ketika dia masuk pun tak jebles nelawangi gitu. Malah dia kecepet jempolnya. Ya Allah gitu. Udah gitu ada perjalanan waktu itu sampai ke situ Bondo kemana itu, waktu itu anak sama Habib Muhammad Al-Hasni juga waktu itu. Lah ini yang asli Habib Habib Muhammad Al-Hasni, Sayyid ya sebetulnya, dia kan dari Sayyidina Hasan. Sama dengan itu ya, namanya siapa tuh Sayyid yang di apa ya apa dihina-hina sama Habib Syekh itu siapa ya, Sayyid siapa lupa namanya itu, yang Zulfikar lah. Itu kan Al Hasani kan ya, Jawa apa bahasa Iban, pokoknya Al Hasani dari garis Hasani kan kalau nggak salah. Nah itu Habib Muhammad Al Hasani ini asli Habib, asli Sayyid sebetulnya gitu, karena dari Sayyidina Hasan gitu, Arif kan lebih Al Hasani kan dia. Malah justru dia waktu itu ya kayak apa ya, kayak ya itulah kayak orang yang, karena dia nggak begitu ngerti agama gitu, jadi dia yang memposisikan dirinya itu di bawah Habib Thohir gitu. Dan dia lebih sepuh dari aku Muhammad, dan aku menganggap dia bapak karena memang waktu itu ya aku anggap dia nggak punya ilmunya malah perdukungan kan, aneh lah. Itulah dia jadikan ini asli keturunan Rasulullah, dan ya wong Al Hasani kan, bukan Balawi gitu kan gitu. Oke, terus kita keliling sampai kemudian mampir ke tempatnya Habib Muhammad Al Hasni di apa namanya Gondang Legi atau mana itu, di Malang. Kemudian labas ke Solo, ke tempatnya itu mamah, kemudian mamanya Habib Thohir itu orang Jawa gitu, cantik putih gitu. Terus kemudian keluarga Habib Thohir, waduh, wah kayak orang Jawa gitu, semua kayak orang Jawa, kayak kita itu ya biasa gitu ya, sudah salaman ya, kadang tak, kalau Habib Dullah itu tak cium tangannya itu selalu nggak mau gitu, sampai terus habis nggak mau gitu, malah ngerangkul gitu, nepok punggung, ngelus punggung gitu malah. Jadi nggak ditinggikan tuh nggak mau gitu, jadi kayak kita tuh kayak teman gitu, bersahabat gitu. Sayang sekali saya itu didera kesulitan ekonomi, jadi untuk berapa tahun ini belum sempat nyambung silaturahmi gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya masih di bawah jurang sekali. Suatu ketika kalau sudah bisa naik ke gunung, saya tetap akan kembali apa tadi kan, mengenang masa lalu dengan orang-orang istimewa. Terus kemudian sowan ke apa tempatnya Abah Husin gitu, abahnya Habib Thohir gitu. Nah itu itu ya orangnya sederhana banget gitu, ngomongnya sedikit, orangnya tuh kalau nambahin orang tuh nggak pakai apa-apa, oles gitu aja udah just kayak Lia Aminuddin gitu. Tapi kan kalau Lia Aminuddin kan buat kebesarannya, buat promosi cari murid, beliau enggak, beliau itu kalau ngobati orang
syaratnya satu, jangan bilang siapapun, sumpah demi Allah, jangan bilang siapapun kalau aku yang nolong kamu. Udah, pernah itu ada orang yang nggak bisa jalan lama, terus ditolongin beliau, syaratnya jangan bilang siapapun kalau aku nolong kamu. Ya Beb, oke. Udah, habis gitu berapa tahun kemudian tuh datang sama temannya, Beb maaf ya Beb, ini teman saya. Oh caranya temen apa lah namanya, kalau wakrab banget itu, pokoknya itu apa anak muda sekarang kalau namain gitu, anak yang akrab banget tuh. Wah saya kasihan Beb, dia mengalami yang sakit kayak saya dulu, saya tuh bisa membayangkan gitu loh, gimana susahnya gitu, maaf ya Beb saya melanggar janji. Wah kamu gitu, udah kayak itu diobatin, pindah beliau. Jadi beliau tuh pindah, kalau udah ketahuan itu pindah. Sekarang orang pada demam tenar, beliau itu malah nggak mau tenar gitu. Jadi pindah itu dari Magelang, Solo, Solo itu Jogja, Jogja, Surabaya, pindah-pindah terus gitu. Jadi selama saya itu dengar kabarnya waktu itu, beliau, saya tanya sama Rudi yang muridnya gitu. Jadi Rudi itu muridnya beliau, kalau saya muridnya anaknya beliau gitu. Karena dulu waktu pertama kali saya itu ketemu dia sama Rudi berdua ke tempatnya Bebusin tuh, saya kan pamit tidur, saya itu orangnya ngantuan, dan juga karena saya kerja orangnya kan, waktu libur itu saya diajak ke situ, saya pamit, Beb alafu Beb anak mau tidur. Ya silahkan, diambilin bantal gitu, tidur di karpet gitu. Kalau Rudi kan hobi sampai pagi ngobrol ya gitu. Nah terus ya waktu terus perjalanan ke Mbah Bajuri Jogja itu, waktu itu yang berdua dengan Rudi, bukan yang rombongan gitu yang sebelumnya gitu. Itu dia bilang, itu temanmu siapa Rod gitu, Soke Beb dari Rembang. Anak itu tuh wadahnya gede, tahu ya, yang orang wadahnya besar, anak itu wadahnya besar. Kasihan tuh kalau nggak cepat diisi tuh, kasihan, dia pasti menderita gitu, kesepian dan sebagainya, pokoknya gitu intinya. Yang saya tangkap tuh Rudi ngomong gitu di bis, jadi tolong bawa dia ke tempat gerojokan gitu, kata Bebusin. Baru Rudi bilang, biar sama saya jadi saudara seperguruan saya Beb. Enggak, bawa dia ke gerojokan biar cepat penuh, kata Bebusin. Ya enggak tahu saya makna yang lebih dari itu, enggak tahu, pokoknya saya itu terus dibawa Rudi ke tempat Beb Thohir. Itu ceritanya itu dulu sebelum kenal Beb Thohir. Terus kembali ke tadi cerita, habis itu terus aku ke, enggak nerusin tadi dulu, habis itu terus aku ke Jogja ke tempatnya Mbah Bajuri Sleman itu. Aku yang ngantuk lagi gitu loh. Kalau perjalanan tuh ya melek ngobrol sama dia kan, sampai sana udah ngantuk, udah nggak betah gitu. Terus aku pamit. Mbah Bajuri ini lucu, rumahnya itu sangat sederhana. Itu dari semen doang itu banyak yang rompal, tahu rompal, udah terkelupas gitu, berlubang-lubang gitu. Terus gitu saya pamit tidur, kok diambilin tikar gitu sama orang Jogja kan. Ya nak kan gitu, sopan banget sama anak muda, juga sopan gitu. Terus bawa tikar sama apa namanya, apa bantal, terus dia bilang, omah Mbah ya kayak gini ya, nggak apa-apa ya, kamu pokoknya anggap aja ini tidur di kasur empuk gitu ya Mbah, nggak apa-apa, kalau nyantai pokoknya. Kalau saya sih tidur di mana saja oke, asal kepalanya harus lebih tinggi gitu loh dari badannya gitu. Jadi mau bantalan apa, kayak bantalan kayu kayak apa, kepalanya itu nyamannya lebih tinggi dari badan. Apalagi dikasih bantal, udah nyaman aja gitu tidur. Nah pas pagi pamit pulang gitu, berarti perjalanan ceritaan lagi sama Rudi. Mbahku Bajuri ya tanya apa, iku sapa Rud? Koncoku Mbah, bocah Rembang. Oh, bocah iku bakale wong sugih lho, dadi wong sugih bocah iku. Ngono. Bajo ucul kok ini hati-hati ngono. Lah, anak itu nantinya jadi orang kaya, punya rumah makan katanya. Sekarang saya punya warung bakso, mie ayam sama nasi asem-asem. Katanya nanti saya jadi orang kaya. Orang kaya itu nanti, pokoknya kamu jangan lepas dari dia, tetap berteman, tapi hati-hati. Lah hati-hatinya itu tak tanyakan ke Rudi apa, dia nggak mau ngomong. Hati-hatinya itu kenapa?
nggak tahu, sampai sekarang pun juga nggak tahu. Saya rencana kalau ketemu Rudi juga sebetulnya dulu tuh maksudnya apa, hati-hati tuh kan gitu. Nah habis gitu udah dari pulang sana nih ya, jadi ini Bapak Juri ini yang istimewa. Jadi dia itu rumahnya kayak gitu aja tuh dikasih Pak Jenderal Tisutrisno rumah bagus sama tanah, sertifikatnya diserahin sama mobil Kijang yang terbaru waktu itu Krista apa ya, itu diserahin gitu, Krista Parangga gitu, Pak, diserahin tuh sertifikat sama BPKB baru kris diterima ya, dikasihkan sama muridnya gitu. Dia panggil tuh muridnya, ada dia punya murid sedikit sekali gitu, karena dia mungkin kan orang bukan wah saya pengen punya pesantren besar, enggak gitu, muridnya kan khusus kan, ngajinya juga ngaji khusus. Panggil, leh ini dari Pak Tisutrisno, dibuat pengajian rumahnya ya buat kumpul-kumpul majelisan gitu, kalau pergi nggak punya bensin ya kalian urunan mobilnya gitu. Ya Allah ya Robi, Pak Tisutrisno tuh melenggong, tahu melenggong, terbengong. Saya tuh pengen nyenengin jenengan kok Mbah. Enggak apa-apa, saya sudah senang sekali. Saya itu kalau beramal yang nunggu diamalin orang, wong saya itu nggak punya. Masya Allah gitu kan. Lah itu beliau itu sampai punya sumur tuh kalau nggak salah waktu itu kedalamannya pokoknya entah 30 35 sekarang, kalau saya tuh lupa gitu, pakai karean gitu. Lagi itu dibelikan apa pompa air itu sama anaknya, nggak mau, suruh mulangin. Dah nggak usah pompa air, balikin ke tokonya, tuker barang yang disenengin cucu saya gitu. Saya itu mau olahraga tiap hari kok nggak boleh. Oh, gitu jawabnya. Olahraga udah tua, putih semua udah tua gitu, mungkin umurnya udah minimal 80 90 mungkin lebih gitu. Wah dan itu kata makan itu sayur basi aja dimakan. Kata Rudi itu tentunya udah keyakinannya sudah luar biasa. Nah itu, nah waktu sama Victor di situ kan perjalanan itu kan juga waktu itu kan sekalian Victoriku kalau nggak salah tuh itu perjalanan berapa kali ya saya, ya waktu di Surabaya itu juga lupa saya, itu di tempatnya Habib Abu Alvin Marti ambil itu kita ziarah kan, ya baca Yasin tuh pada nangis semua gitu, nangis semua gitu. Tidak tahu kenapa itu baca Yasin pada nangis, semua orang nangis, nggak ada yang acak-acakan, nangis semua gitu loh. Perasaan cuma ternyata nangis semua gitu, ada kencang. Udah gitu Habib Bakar itu yang saya ceritakan, kalau ada seorang muridnya yang mau bangun makamnya itu diimpeni, didatangi dalam mimpi, dimarahi gitu, biarin gitu, kamu jangan coba-coba apa mentenarkan saya nggak suka terkenal. Nah itu oke, perjalanan tadi kan ke Pasuruan, ke tempat yang Dermawan tadi, terus ke Malang ke tempatnya Habib Muhammad Al Hasni tadi, terus ke Solo ke tempatnya Mamah tadi, terus ke Bukusin apa, terus ke Bapak Juri itu lah. Di Bapak Juri itu waktu itu pamit, Bapak Juri saya pamit mau, jadi perjalanan itu waktu itu ya yang apa ya, pokoknya salah satu perjalanan, karena 2 kali kita perjalanan itu, yang salah satu perjalanan yang intinya pamit mau ke Yaman, ke Pondok Tarif gitu. Itu Bapak Juri saya minta doa, nggak mau, Bapak Juri tolong doakan saya, nggak mau, kalau tidak didoakan saya nggak mau berangkat tarim. Bapak Juri tega, saya saya nggak mau doakan. Kenapa Bapak Juri saya nggak mau doakan? Enggak gitu, tutupin gitu, wajahnya itu tutupin gitu, nggak mendoakan, nggak mau gitu. Saya bingung, kita semua kan bingung gitu, apa coba, ada kata apa coba, saya lihat malaikat yang mengawal jenengan tuh udah luar biasa menulang itu, Masya Allah. Ini yang ngomong bukan Habib loh, kalau Habib mungkin Anda mungkin berpikir Habib dobol, Habib sekarang sukanya pada dobol, ini enggak, Habib orang Jawa, dan enggak ada kaitannya sekarang kan, enggak ada mukhibin apa, dia bukan mukhibin, dia orang freelance, orang kalau udah sepuh. Jadi yang mengawal jenengan tuh malaikat semua gitu loh, malaikat segitu banyaknya, saya tuh gak pantas mendoakan jenengan gitu. Masya Allah, kita semua nangis kan, ya Allah gitu. Habib tuh tetap kagak, enggak, jenengan pokoknya harus doakan saya, kalau enggak saya enggak mau berangkat Hadramaut gitu, enggak mau saya. Akhirnya
Ya akhirnya niku, ya udah semua pada menangis semua kan. Nah, semua pada menangis gitu. Akhirnya ya kita itu ada sesuatu yang harusnya kita tidak tahu jadi kita tahu kan gitu. Jadi dua orang itu insya Allah sama-sama istimewa ibaratnya gitu. Yang satu tuh begitu rendah, nggak mau mendoakan kalau melihat banyak malaikat yang mengawalnya. Yang satu biarpun dikatakan begitu, dia tetap menganggap bahwa orang itu harus mendoakan dia karena dia merasa dia anak muda dan sebagainya, dan orang itu bukan orang sembarangan juga karena bisa melihat gitu. Malaikat-malaikat pengawalnya itu orang Jawa loh, Mbak Bajuri loh ya. Udah itu terus kita pulang ke Semarang. Nah itu cerita versi 2 tentang keistimewaan guru saya Habib Thohir bin Husain bin Yahya. Itu nanti kita lanjutkan ke part 3 ya. Panjang pokoknya ceritanya gitu. Oke teman-teman, ini sudah 40 menit ya. Waduh, ini terpanjang video saya yang terpanjang ini. Ya, moga-moga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita semuanya diberikan kefahaman hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, hidayah dan inayah, diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keberuntungan dunia dan akhirat, kebahagiaan lahir dan batin dunia dan akhirat. Sampai di sini, sampai berjumpa di lain video saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi santi santi, rahayu rahayu yaru, salam rahayu sagung indumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.